Video ini dibuat untuk memenuhi nilai praktikum mata kuliah pertanian berkelanjutan di bawah bimbingan dosen praktikum Paude Nuraida SPMP, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini kami akan melakukan pengamatan dan juga wawancara kepada seorang petani jagung yang biasa dipanggil Pak Gusti di Desa Jatibali, Kecamatan Ranometo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal-hal yang kami amati dan analisis adalah teknik budidaya yang digunakan oleh petani tersebut. Apakah sudah sesuai dengan kriteria aspek dalam pertanian berkelanjutan? Berikut adalah kesimpulan yang kami dapatkan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara. Sejarah pembukaan lahan dimulai pada tahun 1969. Lahan tersebut masih berupa padang rumput yang dominan dihuni oleh vegetasi alang-alang. Kemudian pada tahun yang sama, lahan langsung dibuka oleh Pak Gusti, hanya bermodalkan parang, kapak, dan juga cangkul. Pada saat itu, pembukaan lahan dilakukan secara gotong royong untuk mempercepat proses pembukaan lahan yang pada awalnya akan ditanami padi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Saat ini lahan ditanami jagung karena menurut Pak Gusti, beliau sudah tidak mampu lagi untuk mengolah sawah yang memerlukan tenaga fisik yang banyak. Pada masa pembukaan lahan pertama kali, pengolahan tanah masih dilakukan dengan menggunakan cangkul. Setelah setahun berlalu, barulah orang-orang mulai menggunakan bajak yang ditarik oleh hewan seperti sapi atau kerbau. Kemudian setelah masuk tahun 1990-an, barulah mulai ada traktor sebagai alat mengolah tanah yang digunakan sampai saat ini. Untuk benih atau bibit, petani masih menggunakan benih unggul jagung pulut yang dibeli di toko tani terdekat. Untuk teknologi penanaman, dari dulu hingga sekarang, petani masih menggunakan tugal dalam menanam jagung. Pemupukan jagung menggunakan campuran dari pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemupukan dasar menggunakan pupuk kandang ayam, dan pemupukan kedua menggunakan pupuk NPK atau urea yang dicampur dengan pupuk kandang ayam. Pengendalian OPT saat ini masih menggunakan pestisida kimia. Pada saat pemanenan, panen dilakukan dengan cara memetik buah yang telah siap panen dan memotong batang tanaman untuk makanan ternak. Dampak negatif dari kegiatan pertanian ini tentu saja ada, mulai dari penggunaan bahan-bahan kimia seperti pupuk anorganik dan pestisida kimia. Namun, hal-hal tersebut dapat diminimalisir dengan penggunaan pupuk kandang ayam untuk pupuk anorganik dan penyemprotan pestisida kimia di pagi hari ketika tidak ada hembusan angin, sehingga tidak mencemari udara di sekitarnya. Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh Pak Gusti secara ekonomi sudah dikatakan cukup untuk luasan lahan 50 are yang digarap oleh beliau, dan anak-anaknya pun telah merantau, sehingga beliau hanya perlu menghidupi kebutuhan beliau dan istrinya saja. Sosial budaya di Desa Jatibali masih kental karena mayoritas penduduk di sini menganut agama Hindu. Mulai dari penanaman hingga panen masih melakukan upacara adat dan juga upacara keagamaan sebagai bentuk rasa syukur atas berkat Tuhan Yang Maha Esa. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam video pemaparan hasil praktikum pertanian berkelanjutan. Sekian dan terima kasih.